Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Marilah kita buka pengajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Makna kaidah ini dari segi bahasa, al-masyaqqah berarti at-ta'ab, kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri atau kesukaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kaidah tersebut secara istilah adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi seorang mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga seorang mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalil dari kaidah ini? Dalil-dalil dari kaidah ini bisa diambil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Surah Al-Hajj ayat 78. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini sebuah kesulitan. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bil hanifiyatis samhah." Akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Aku diutus dengan agama yang mudah. Dalam hadis lain, An Ibnu Abbas qala qila ya Rasulullah ayyul adyani ahabbu ila Allah? Qala al-hanifiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama yang mudah. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ahabbat dini ilallahi al-hanifiyatus samhah." Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang mudah. Warawa asy-Syaikhani wa ghairuhuma min hadits Abi Hurairah wa ghaihi wa innama bu'itstum
muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Dalam hadis lain disebutkan yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan dan janganlah kalian menyulitkan. Masih banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kemudahan ini. Para ulama mengatakan dari kaidah ini, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, tercakup di bawahnya keringanan-keringanan dalam syariat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan dalam masalah ibadah maupun yang lainnya ada 7 hal. Yang pertama adalah as-safar atau bepergian. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa keringanan-keringanan yang berkaitan dengan safar ini ada 8 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan safar atau perjalanan yang memenuhi jarak jauhnya. Keringanan tersebut adalah mengqashar sholat. Kita boleh mengqashar sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Kemudian juga kita diperbolehkan al-fitru, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang diperbolehkan juga al-mashu aktsar min yaumin wa lailah. Boleh mengusap khuf atau muzah. Kemudian keringanan berikutnya yang tidak berkaitan dengan safar yang memenuhi jarak tersebut, yaitu meninggalkan sholat Jum'ah dan makan bangkai dalam keadaan darurat. Kemudian yang masih ada khilaf antar ulama, namun pendapat yang kuat adalah bahwa keringanan ini diberikan pada safar yang memenuhi jarak jauhnya safar, yaitu melakukan jamak sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Kemudian yang masih diperdebatkan juga oleh para ulama, namun yang pendapat yang kuat adalah tidak terpaku kepada jarak jauhnya safar tersebut, yaitu diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan dan dibolehkan menggugurkan sholat fardu dengan tayamum ketika tidak menjumpai air untuk berwudu. Kemudian Ibnul Wakil menambahkan rukhsah atau keringanan yang ke-9 berkaitan dengan safar ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kalau seseorang mempunyai istri lebih dari 1, untuk mengadakan perjalanan ini boleh mengundi siapa yang ikut dalam perjalanan dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha bagi istrinya yang tidak ikut dalam perjalanan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang bisa menyebabkan keringanan berikutnya adalah al-marad, sakit. Keringanan yang diberikan bagi orang yang sakit banyak. Di antaranya adalah boleh bertayamum untuk melakukan sholat, untuk membaca Al-Quran ketika ada kesulitan untuk menggunakan air. Misalnya ada rekomendasi dari dokter tidak boleh menyentuh air, maka boleh bertayamum. Kemudian juga keringanan yang diberikan bagi orang yang sakit, dia boleh minta bantuan orang lain dalam berwudu untuk menyiramkan air kepadanya, dan ini tidak makruh karena ada uzur sakit tadi. Kemudian juga keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka boleh sholat fardu dengan duduk. Demikian juga bagi orang yang berkhutbah yang tidak mampu untuk berdiri, boleh juga dengan duduk. Dan kalau tidak mampu duduk untuk sholat, maka dia boleh dengan berbaring. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
dia boleh menjamak antara dua sholat bagi orang yang sakit parah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keringanan juga yang diberikan bagi orang yang sakit, boleh tidak ikut berjamaah dalam sholat 5 waktu, meskipun para ulama dalam pendapat yang kuat ini termasuk sunnah muakkadah, namun ada sebagian yang mengatakan itu fardu. Kemudian juga orang yang sakit yang parah boleh tidak mengikuti sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan dia sudah mendapatkan fadilah sholat Jum'ah meskipun tidak ikut sholat Jum'ah karena ada uzur sakit. Kemudian juga orang yang sakit boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga bagi orang yang umurnya lanjut yang tidak mampu berpuasa lagi, maka boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa mendatangkan keringanan yaitu al-ikrah, adanya paksaan. Ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu dan dia tidak bisa menghindari dari suatu ancaman, maka diberi keringanan melakukan suatu hal karena adanya ancaman tersebut. Kemudian ar-rabi' an-nisyan, sebab keringanan berikutnya adalah adanya lupa. Misalnya sholat dia kelupaan, maka ketika dia ingat harus melakukannya. Al-khamis al-jahlu, sebab yang bisa mendatangkan keringanan adalah ketidaktahuan. As-sadis al-usru wa umumul balwa, di antara yang bisa menyebabkan keringanan adalah adanya kesulitan dan sesuatu hal yang sulit dihindari, seperti sholat yang salah satu baju anggota badan atau bajunya terkena najis tapi yang ma'fu, yang dimakfu, seperti terkena darah misalnya jerawat, atau terkena darah binatang kecil, nyamuk atau semacamnya, dan juga terkena sedikit muntah, atau juga dia terkena darah orang lain yang sedikit dan terkena tanah dari jalanan, tanah yang kemungkinan ada najisnya di jalanan, dan juga misalnya ada bekas najis yang sulit dihilangkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keringanan yang diperbolehkan, disyariatkannya khiyar, hak untuk meneruskan atau memutuskan suatu akad. Kemudian juga di antara keringanan yang diberikan karena kesulitan, akad-akad yang sifatnya jaiz, yaitu boleh dibatalkan secara sepihak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga keringanan-keringanan yang diberikan dalam agama ini berkaitan dengan hal-hal kesulitan, yaitu misalnya disyariatkannya cerai atau tolak, disyariatkannya boleh melihat ketika khitbah atau melamar seorang perempuan, dan masih banyak lagi keringanan-keringanan yang diberikan dalam syariat ini berkaitan dengan suatu kesulitan. Kemudian sebab yang ketujuh yang bisa mendatangkan keringanan adalah an-naqsu, adanya suatu kekurangan. Contoh keringanan-keringanan yang diberikan karena suatu kekurangan adalah tidak diberinya suatu beban kewajiban bagi seorang sobi, seorang anak kecil, orang yang gila, dan tidak diberinya beban kewajiban bagi orang-orang perempuan, kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada orang laki-laki, seperti jamaah, sholat Jum'ah, jihad, dan yang lainnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa faidah yang berkaitan dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa batasan-batasan kesulitan yang bisa mendatangkan keringanan itu. Kesulitan ada dua macam. Yang pertama, masyaqqah la tanfaku anha al-ibadah ghaliban. Kesulitan yang tidak bisa
dihindari pada ibadah-ibadah secara umum. Yang kedua adalah al-masyaqqah allati tanfaku anha al-ibadatu ghaliban. Kesulitan-kesulitan yang biasanya ibadah-ibadah itu terlepas dari kesulitan tersebut. Pada kesulitan yang pertama, yaitu suatu ibadah tidak bisa terlepas dari kesulitan itu, maka tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan suatu keringanan. Seperti kesulitan ketika orang wudhu itu, ya karena terkena air, maka akan merasakan dingin, dan juga ketika orang mandi. Demikian juga kesulitan puasa ketika di musim panas yang sangat dan siangnya semakin panjang. Dan juga kesulitan dalam perjalanan bagi seorang yang melakukan haji maupun orang yang melakukan jihad. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh lain kesulitan yang tidak bisa dihindari dalam sebuah ibadah ataupun suatu hukum, yaitu masyaqqah alamil hudud. Kesulitan yang didapatkan dalam penerapan hudud, hukum-hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melanggar hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Seperti hukuman cambuk bagi orang yang meminum minuman khamr. Kemudian juga qisas bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Di sini ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dihindari. Sedangkan masyaqqah yang biasanya ibadah-ibadah itu terlepas dari kesulitan itu, maka ada 3 tingkatannya. Yang pertama, masyaqqah azimah fadihah, suatu kesulitan yang sangat besar, seperti kesulitan yang bisa mengakibatkan hilangnya jiwa, hilangnya anggota badan. Maka kesulitan seperti ini mujibah litakhfif qata'an. Kesulitan seperti ini bisa mendatangkan suatu keringanan. Kenapa? Karena menjaga jiwa atau anggota badan dalam rangka menegakkan kemaslahatan agama itu lebih utama dari membiarkannya jiwa kita hilang atau anggota badan kita binasa. Maka kesulitan-kesulitan seperti itu bisa mendatangkan keringanan. Yang kedua, masyaqqah, kesulitan yang ringan, seperti orang yang sakit ringan, misalnya tangannya pegel-pegel atau sedikit pusing kepalanya atau kurang enak badan sedikit. Maka kesulitan seperti ini tidak berpengaruh atau tidak bisa mendatangkan suatu keringanan dalam ibadah. Kenapa? Karena mewujudkan kemaslahatan ibadah lebih utama daripada menolak kesulitan yang ringan seperti ini. Kemudian yang ketiga, kesulitan yang sifatnya tengah-tengah antara kesulitan yang besar tadi dan kesulitan yang ringan. Maka kesulitan yang mendekati kepada kesulitan yang besar bisa mendatangkan keringanan. Sedangkan kesulitan yang mendekati kepada kesulitan yang ringan tadi, maka tidak bisa mendatangkan suatu rukhsah atau keringanan. Dan yang antara keduanya yang masih diperdebatkan, apakah ini mendekati kepada kesulitan yang besar atau mendekati kesulitan yang ringan, maka para ulama juga masih memperdebatkan hal tersebut. Apakah bisa mendatangkan keringanan atau tidak? Kesulitan-kesulitan dengan 3 tingkatan tadi itu diketahui dengan perkiraan. Diperkirakan ini termasuk yang berat atau ringan atau tengah-tengah. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keringanan atau takhfifatus syara' itu ada 6 macam. Yang pertama, takhfifu isqat, keringanan yang menggugurkan suatu taklif, seperti gugurnya kewajiban Jum'ah, haji,
umroh dan jihad karena adanya halangan atau uzur. Yang kedua, takhfifu tanqis, keringanan yang mengurangi seperti qasar salat. Ats-tsalitsu takhfifu ibdal. Yang ketiga adalah keringanan dengan memberi ganti seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum. Dan juga dalam sholat bagi yang tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, atau yang tidak mampu duduk boleh dengan berbaring. Yang tidak mampu berbaring bisa dengan memberi isyarat. Demikian juga termasuk keringanan dengan memberi ganti adalah puasa diganti dengan fidyah, dengan memberi makan. Ar-rabi'u takhfifu taqdim, keringanan boleh mendahulukan waktunya seperti jamak takdim dalam sholat, dan mendahulukan membayar zakat sebelum waktu haul atau setahun, dan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan sebelum malam hari raya sampai sholat id. Kemudian al-khamis takhfifu takhir, yang kelima adalah memberi keringanan boleh mengakhirkan seperti jamak takhir dalam sholat, dan mengakhirkan puasa Ramadan bagi orang yang sakit dan dalam bepergian. Dan juga boleh mengakhirkan sholat orang yang sibuk menolong orang yang sedang tenggelam dan semacamnya. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keringanan yang keenam adalah takhfifu tarkhis, keringanan yang memberi rukhsah seperti sholatnya orang yang istinja menggunakan batu, meskipun bisa jadi ada sisa-sisa dari najis yang kurang bersih. Demikian juga dibolehkan orang meminum khamr bagi orang yang dalam keadaan ghussah, kesedak, tidak mendapatkan air, dia hanya mendapatkan khamr itu. Dan makan sesuatu yang najis karena kondisi darurat untuk berobat dan semacamnya. Imam Al-Alai menambahkan satu bentuk takhfif atau keringanan yang ketujuh, yaitu takhfif taghyir, keringanan dengan merubah bentuknya, seperti merubah tata cara sholat dalam sholat khauf sesuai dengan kondisinya. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah berikutnya adalah bahwa keringanan-keringanan itu ada macam-macamnya. Ada kalanya wajib dilakukan, seperti makan bangkai bagi orang dalam kondisi mutor atau darurat, dan wajib orang membatalkan puasanya bagi orang yang takut kalau dia tidak makan atau tidak minum bisa meninggal meskipun dia dalam kondisi muqim. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga rukhsah atau keringanan itu yang sifatnya sunnah, seperti qasar dalam safar, mengqasar salat dalam perjalanan, dan juga orang membatalkan puasa bagi yang kesulitan puasa dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit. Kemudian ada juga rukhsah yang sifatnya mubah, yaitu as-silm, perdamaian. Kemudian ada yang sifatnya al-aula tarkuha, meninggalkannya lebih utama, seperti mengusap pada khuf atau muzah. Dan juga orang menjamak atau meninggalkan puasa bagi yang tidak ada masalah dengan puasa atau dengan sholat pada waktunya. Dan juga tayamum bagi orang yang menemukan air tapi air itu dijual dengan harga lebih dari harga biasanya, sedangkan dia sebenarnya mampu untuk membeli itu. Kondisi-kondisi seperti ini al-aula tarkuha, lebih baik meninggalkannya. Kemudian ada juga
rukhsah yang sifatnya makruh dikerjakan, seperti qasr pada perjalanan yang kurang dari 3 marhalah. Ma'asyiral muslimin, pencinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang senada dengan kaidah ini, seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan idza dhaqal amru ittasa'a. Jika sesuatu itu mengalami kesempitan, maka akan diberi keluasan. Imam Syafi'i menjawab dengan kaidah ini ketika ditanya 3 hal, yaitu ketika seorang perempuan kehilangan walinya dalam perjalanan, maka boleh melimpahkan kewaliannya kepada seseorang. Ketika ditanya bagaimana ini, beliau menjawab idza dhaqal amru ittasa. Ketika kondisi sulit, maka bisa mendatangkan keluasan. Bukan juga ketika beliau ditanya tentang tempat wudhu yang terbuat dari pelana, apakah boleh wudhu dari tempat itu, beliau menjawab idza dhaqal amru ittasa. Ketika dalam kondisi sulit, maka dibolehkan, ada keluasan. Kemudian ketika Imam Syafi'i ditanya tentang lalat yang duduk di kotoran kemudian hinggap di baju kita, beliau mengatakan kalau dengan terbangnya bisa mengeringkan kedua kakinya, kalau tidak maka idza dhaqa ittasa. Nah, kalau tidak bisa terbangnya itu mengeringkan kakinya, maka kondisi sulit seperti ini bisa mendatangkan keluasan. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mempunyai kaidah sebaliknya dari kaidah idza dhaqal amru ittasa, yaitu idza tasa'al amru dhaqa. Kalau kondisi luas, maka tidak mendapatkan keluasan-keluasan dalam masalah tersebut. Dicontohkan bahwa sedikit gerak dalam sholat, maka ketika itu kondisinya menuntut untuk melakukan gerak itu, maka diperbolehkan. Dan kalau gerak itu banyak dan tidak ada keperluan, maka tidak diperbolehkan. Demikian juga sedikit kotoran dari binatang-binatang kecil, serangga, maka dima'fu. Imam Ghazali dalam Ihya menggabungkan 2 kaidah tersebut. Beliau mengatakan kullu ma tajawaza an haddihi in hakasa ila dhiddihi. Setiap sesuatu yang melampaui batasnya, maka hukumnya akan menjadi kebalikannya. Demikian juga di antara kaidah-kaidah yang semisal kaidah tersebut adalah yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'. Dimaafkan untuk melanjutkan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak dimaafkan untuk melakukan dari awal. Dan juga dalam kaidah lain disebutkan yughtafaru fil ibtida'i ma la yughtafaru fit dawam. Dimaafkan untuk memulai sesuatu yang tidak dimaafkan ketika sesuatu itu melanjutkan. Akan dibahas dalam kaidah-kaidah tersebut secara rinci. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.